Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Pada malam hari ini Liberty tengah berada di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Malam hari ini Liberty akan menyoal masalah sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekalipun beberapa kali liputan Liberty sering membicarakan tentang keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, hanya saja belum pernah membahas tentang sejarah berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adalah pemberontakan Trunojoyo terhadap dinasti Mataram Islam Pleret Bantul sekitar tahun 1677, yang mana ibu kota kerajaan pada waktu itu oleh beliau Amangkurat kedua dipindahkan ke Keraton Kartasura Hadiningrat, yang pada saat itu bertahtalah beliau Sinuwun Pakubono kedua sebagai rajanya. Dan pada tahun sekitar 1742 terjadilah semacam gegeran Mas Garendi atau gegeran pecinan, yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh Cina muda yang bernama Mas Garendi dan berhasil memenangkan pemberontakan. Sehingga saat itu pula beliau Mas Garendi langsung naik tahta sebagai Amangkurat kelima, dan saat itu pula beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat langsung silaturahmi mengungsi dari Keraton Kartasura Hadiningrat, silaturahmi ke pondok pesantren milik Kiai Hasan Besari yang ada di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Tak selang berapa lama, pada saat beliau Amangkurat V naik tahta di Keraton Kartasura Hadiningrat, saat itu pula beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat dibantu oleh beliau Cakraningrat IV selaku penguasa Madura wilayah barat. Dan Cakraningrat IV ini beliau bersekutu dengan VOC Belanda, sehingga pada saat itu pula perseteruan antara Cakraningrat yang membantu beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat mengadakan pertempuran kembali ke ranah bekas kerajaannya, yaitu Keraton Kartasura Hadiningrat yang diduduki oleh Mas Garendi. Akhirnya pertumpahan darah bisa dimenangkan beliau Sinuwun Pakubono yang dibantu oleh Cakraningrat IV. Saat itu pula seyogyanya keinginan beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat hendak kembali bertahta di kerajaannya yang pernah diberontak oleh Mas Garendi. Hanya saja pada saat itu pula kondisi Keraton Kartasura Hadiningrat sudah carut marut, sudah porak-poranda dengan adanya peristiwa pemberontakan oleh Mas Garendi tersebut. Sehingga pada saat itu pula beliau Sinuwun Pakubono Keraton Kartasura Hadiningrat langsung memerintahkan terhadap beliau Tumenggung Honggowongso serta Tumenggung Mangkuyuda, sekaligus didampingi oleh komandan pasukan tentara Belanda, yaitu Van Hohendorp, yang pada saat itu akhirnya seperti apa yang diperintahkan oleh Sinuwun
Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat ditemukanlah sebuah tanah yang sangat strategis untuk dibangun sebagai kerajaan, yaitu ada 3 tempat. Yang pertama ada di sebelah timur Sungai Bengawan Solo, yaitu Kampung Sono Sewu. Hanya saja sebagai syarat perhitungannya untuk dibangun sebuah kerajaan, ternyata Kampung Sono Sewu kurang mendukung. Artinya kalau kerajaan Kartasura harus dipindahkan di daerah Sono Sewu, dinasti Mataram Islam akan hilang oleh mereka kelompok kaum Hindu Buddha yang udah ada di Kampung Sono Sewu. Termasuk yang kedua daerah Kadipolo Sriwedari. Hanya saja untuk wilayah Kadipolo dan Sriwedari ini ternyata juga kurang bagus jika dipakai untuk semacam pendirian kerajaan. Pasalnya jika kerajaan Kartasura Hadiningrat harus dipindahkan ke daerah Kadipolo, daerah Sriwedari, kondisinya tidak akan mampu bertahan lama. Akhirnya dipilihlah dari tanah milik Ki Gede Solo yang pada saat itu merupakan rawa-rawa, dan ternyata dari keberadaan rawa-rawa ini memiliki nilai strategis yang bagus jika untuk dibangun sebuah kerajaan. Akhirnya terjadi kesepakatan antara utusan Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat dengan Ki Gede Solo dengan pembelian tanah yang dimiliki oleh Lurah Gede Solo dengan pembayaran selaksa keping emas. Jika dirupiahkan saat ini tentunya nilainya pasti triliunan. Sehingga dari tempat inilah akhirnya beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat membangun kerajaan di desa Solo ini. Tak lama kemudian saat pembangunan keraton tersebut, Ki Gede Solo wafat, dan sebagai penghargaan oleh beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat, keberadaan jasad dari beliau Ki Gede Solo dimakamkan tidak jauh dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tepatnya ada di sebelah timur dari tembok Baluarti. Artinya ada di sebelah timur dari Cempuri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tepatnya di Kampung Mloyo Kusuman. Di kampung itulah beliau Ki Gede Solo dimakamkan. Pada saat itu pula selesai dengan dibangunnya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Desa Solo. Pada saat itu pula Desa Solo diubah namanya menjadi Surakarta Hadiningrat. Dan pada saat itu pula Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini merupakan menjadikan saksi bisu dari Kesultanan Mataram yang diserahkan oleh Pakubono kedua kepada VOC tentang kedaulatan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang langsung oleh Sinuwun Pakubono kedua diserahkan kepada Belanda atau VOC sekitar tahun 1741.
Setelah perjanjian Giyanti sekitar tahun 1755, keraton kemudian dijadikan semacam istana resmi bagi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keberadaan dari cempuri keraton yang memiliki tinggi 3 meter, juga beteng Baluwarti yang tingginya tidak kurang dari 5 meter ini, kesemuanya sudah lengkap semua, baik itu semacam Kori Kamandungan Lor maupun Kidul, kesemuanya ada, termasuk dengan adanya alun-alun lor, alun-alun kidul, juga Siti Hinggil lor dan Siti Hinggil kidul, lengkap sudah kerajaan atau keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat itu. Sehingga sampai sekarang ini bertahtalah beberapa Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada saat itu dimulai dari beliau Sinuwun Pakubono kedua, yang semasa mudanya dikenal sebagai Raden Mas Prabu Suyoso, bertahta sekitar tahun 1745 sampai 1749. Sedangkan selanjutnya bertahtalah beliau Sinuwun Pakubono ketiga dengan nama masa mudanya sebagai Raden Mas Suryadi, bertahta dari tahun 1749 hingga 1788. Selanjutnya dilanjutkan oleh beliau Sinuwun Pakubono keempat dengan nama mudanya, masa mudanya disebut sebagai Raden Mas Subadyo, bertahta sekitar tahun 1788 sampai 1820. Berikutnya bertahta Sinuwun Pakubono kelima yang dikenal sebagai Raden Mas Sugandi, yang bertahta sebagai raja di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari tahun 1820 sampai 1823. Selanjutnya disusul oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-6 yang dikenal sebagai Raden Mas Supardan. Raden Mas Supardan ini bertahta sekitar tahun 1823 sampai 1830. Selanjutnya tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dilanjutkan oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-8 yang dikenal sebagai Raden Mas Kusaini, bertahta sekitar tahun 1858 sampai 1861. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-9 yang masa mudanya dikenal sebagai Raden Mas Suryo Duksino, bertahta sekitar tahun 1861 hingga 1893. Selanjutnya disusul oleh beliau raja termasyhur di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Sinuwun Pakubono ke-10 yang semasa mudanya dikenal sebagai Raden Mas
Sayyidin Malikul Husno. Saat itu bertahta paling lama sendiri sekitar tahun 1893 hingga 1939. Selanjutnya diteruskan oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-11, yaitu Raden Mas Antasena yang bertahta sekitar tahun 1939 hingga tahun 1945. Sedangkan beliau Sinuwun yang ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah beliau Raden Mas Guritno, bertahta sekitar tahun 1945 hingga 2004. Selanjutnya Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sekarang ini, atau dari tahun 2004 sampai sekarang ini, dipegang atau bertahta beliau adalah Sinuwun Pakubono ke-13 Hangabei, yang semasa muda dikenal sebagai Raden Mas Partono. Sayangnya dari saat jumeneng noto atau saat bertahtanya sebagai Raja Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, dari tahun 2004 hingga sekarang ini, sepertinya konflik keluarga di antara putra putri dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sepertinya tidak pernah kunjung selesai, dan bisa dipastikan lagi berdampak kurang bagus terhadap kuncoronya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga saja dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak lama lagi ini, mereka dari putra putri dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat segera bisa rujuk dan rukun, sehingga dengan rujuk dan rukun tersebut, dengan adanya guyub rukun dari putra putri dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut, diharapkan keraton kembali gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo ijo royo-royo subur makmur kuncoro dan kuncoro. Yang jelas dengan keberadaan rukunnya putra putri dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, sangat diharapkan banyak warga kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya, sehingga dengan rujuk dan rukunnya beliau putra putri dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, diharapkan keraton kembali kuncoro dan kuncoro. Demikian laporan Liberty, semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.